Hai guys, welcome to Sixer Sound, Nah. podcast khusus SMA Negeri 6 Surabaya. Oke, pertama-tama nih sebelum kita lanjut Van, kita harus kenalan dulu. Karena tak kenal maka Tak sayang Oke. dong. Kenalin dulu, namaku Regina Claudia Setiawan. Aku kelas 12 di SMA Negeri 6 Surabaya. Dan nama aku Fania Winal Febrianti, kalian bisa panggil aku Fania. Sekarang aku ada di bangku kelas 10 di SMA Negeri 6 Surabaya. Nah, Kak Regina, kita mau bahas apa sih sekarang di podcast kali ini? Ya, di podcast kali ini kita akan membahas suatu perbincangan yang benar-benar fenomenal di kalangan pelajar di Indonesia. Apalagi kaum rebahan nih ya. Betul. Kita akan membahas tentang pendidikan di era New normal. Oke. Jadi ada fakta unik nih, teman-teman. Fania ini ketika pandemi mulai datang ke Indonesia, Fania ini duduk di bangku SMP. Tapi sekarang sudah bertransisi ke SMA. Bener banget. Gimana sih Van perasaanmu ketika harus melewati masa-masa itu di pandemi? Perasaannya pasti beda-beda ya, karena relatif setiap orang. Tapi kalau aku sih, aku lebih suka online. Tapi yang nggak enaknya itu hawa-hawa ujiannya itu nggak ada. Biasanya kan hawa-hawa ujian tuh asik ya, maksudnya kita belajar terus nanti ada rasa-rasa gugup gitu, terus habis ujian kita ada perpisahan. Nah itu kan kita nggak ada sama sekali. Dan teman-temanku itu juga kalau belajar online itu sedikit susah ya. Kayaknya banyak deh anak yang sedikit susah, apalagi kaum rebahan ya yang bangun tidur langsung buka Google Meet. Iya, Teman-temanku itu lebih bisa belajar offline sih. Itu aja sih kendala-kendalanya. Bener banget nih. Kebetulan kalau Regina sendiri itu pandemi datang ketika kelas 10, dimana pada masa itu ada banyak hal yang bisa kita explore. Kelas 10 itu masa-masa asik-asiknya nggak sih? Asik-asiknya, tapi semua harus di stop, semua akhirnya harus menyesuaikan ke pembelajaran online. Dimana pada saat itu tidak semua guru, belum semua guru itu bisa mengoperasikan alat-alat dan juga platform-platform yang ada di internet. Dan gitu. itu kendala besar nggak sih Itu bagi kendala besar di banget. Indonesia ini? Karena Iya. aku pun merasakan di SMP kalau guru-guru ini juga mereka nggak salah, tapi kayak mereka itu susah untuk beradaptasi lah intinya. Bener banget. Dan juga pelajarnya sendiri pun nggak semua pelajar itu bisa untuk memanfaatkan time-time seperti ini, Nah, waktu-waktu seperti itu. Mereka itu kalau kita ya pasti agak susah untuk membagi waktunya nggak sih? Bener. Kita akan lebih intens untuk oke lah kita rebahan aja yuk. Nah, itu Kita nggak usah nanti- kerjain tugas Iya, gimana. tugas itu apa gitu kan, tiba-tiba Tugas kita biarin jadi besok gitu. Benar. Akhirnya ditunda-tunda terus, numpuk gitu kan. Dan kadang itu vibes belajarnya itu jadi beda kalau di rumah, karena nggak semua orang itu bisa fokus loh kalau belajar di Bener rumah. banget. Ada yang lebih fokus belajar di sekolah nggak sih? Kalau aku sih belajar di rumah ya, karena kaum rebahan sih. Iya, bener banget. Jadi untuk orang-orang yang memang punya concern yang tinggi untuk time management, itu mereka akan lebih senang untuk sekolah di rumah gitu. Iya, karena we can explore more things nggak sih in less itu. time? Bener banget. Jadi kadang itu misalnya nih, kalau aku sendiri Van, itu misalnya sekolah dari jam 7 sampai jam 12 atau jam 1 ya, pada saat awal-awal pandemi, sisa waktunya itu bisa aku gunakan untuk part-time job, untuk belajar musik, juga untuk bisa explore banyak hal tentang belajar bahasa. Jadi ada waktu yang bisa kita gunakan lebih gitu kan, Van. Ayo kaum rebahan ikutin dong. Iya, ayo. Nih, ini Fania juga sudah memberikan contoh nih, salah satu contoh. Aku tuh Van, kamu ceritain. suka ikut organisasi kan ya, dan itu organisasi itu kalau di online itu semuanya dikerjainnya of course WFH, dan itu I can explore more. Dan aku juga bisa disambilkan ikut lomba, dan sekolah pun nggak keteteran juga. Tapi yang permasalahan paling besar sih di siswa-siswa ini, lihat Google nggak sih kalau lagi ujian? Iya, nih teman-teman, kita sudah ada contohnya nih. Iya. Semua di-handle Google. Tugas sekolah apa? Aduh, ini bener banget nih. Tapi sebenarnya aku tuh nggak mau menyalahkan Van kalau misalnya Google itu sebagai platform yang bisa membantu anak untuk improve diri. Bener banget, tapi juga nggak adil nggak sih kalau kita tinggal copy paste? Iya gitu. Kasian lah yang udah membuat dengan susah payah Nah, ya bener jawabannya banget. Itu kan rasanya nggak adil, dan juga kita nggak bisa meningkatkan critical thinking kita nih. Iya sebagai itu. anak. Jadi teman-temanku itu suka yang namanya ngelihat Google aja. Kadang juga aku ngelihat Google ya. Tapi of course aku nggak bakal copy paste juga because I know it's wrong.
Tapi ya banyak nggak sih concern tentang ngeliat Google udah finish, kita ujian, pokoknya nilainya bagus ngeliat Google Bener. aja. Kayak kurang ada esensi ketika kita belajar. Padahal kita sekolah dan kita belajar itu untuk gain ilmu, Nah, untuk dapat bener. ilmu pengetahuan dan juga improve diri. Tapi kalau misalnya kita stuck hanya untuk copy paste dan juga dapat nilai untuk dicentang nih di Nah, daftar bener. nilai, buat apa kita sekolah gitu kan? Tapi aku tidak menyalahkan orang-orang yang emang kayak lihat Google doang sih, maksudnya kayak mereka pastinya ingin mendapatkan skor yang tinggi kan, dengan harapan ingin lulus dengan baik. Iya, bener banget. Dan kita sekarang ini kan udah karena ada vaksin nih, jadi udah mulai melandai lah ya virus COVID-nya. Iya, jadi kita bisa sekolah offline seru-seruan. Yeay, seneng bener banget gak sih akhirnya. Tapi nih, ini ada hal yang bener-bener gak enak nih. Aura-aura online itu tadi masih nempel nih. Kaum rebahan sih, apalagi yang Iya, tinggal aduh. buka Google Meet udah Iya, nggak bisa bener sekarang. banget. Kayak rasanya itu mereka tuh terlalu udah settle dengan kondisi mereka dan iya. nggak bisa explore lebih lagi. Nah, Jadinya itu sih seperti masalahnya. itu. Tapi kalau kesimpulan dari pendapat kami ya di podcast ini, karena ini adalah hal yang relatif ya. Aku sangat setuju sih dengan pendidikan di era new normal ini, setengah online setengah offline. Iya, bener banget. Karena dari situ kita bisa melatih time management kita juga masih bisa explore yang lain-lain, tapi sekolah juga nggak keteteran dan kita masih bisa memahami pelajaran sekolah nggak sih? Benar banget. Jadi menurut data nih tahun 2019 by PISA, salah satu ajang nih untuk menghitung kualitas pendidikan di dunia, Indonesia itu ada di peringkat 53 dari 77 negara. Jadi masih rendah banget. Jadi kita sebenarnya tuh masih ada banyak PR yang harus kita kerjakan, Van, untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Tapi grateful ini, karena adanya pandemi, itu ada spend time lebih nih untuk memberikan anak-anak tuh space dan ruang untuk mereka tuh memilih. Bener. Mereka tuh mau apa dalam hidupnya. Iya, dan teman-temanku tuh udah mulai tahu pengen kuliah kemana, pengen kerjanya kayak apa. Jadi ya pandemi ini ada pro, ada kontranya, ada positif, ada negatifnya. Betul, kayak dua sisi pedang. Dia tuh bisa menyakitkan kalau kita nggak pakai dengan benar, tapi dia juga bisa sebagai senjata yang ampuh tuh. Kayak, iya bener. Bener gitu. Jadi kita itu tergantung dari kita sendiri nih. Makainya itu dengan cara yang positif atau yang negatif sih. Jadi menurut Vania, kalau pendidikan yang online seperti ini tuh dampak negatif dan juga positifnya tuh apa sih? Kalau menurutku ya positifku, of course we can get more things in less time ya. Bener banget sih kalau itu. Dan apa ya, kayak kalau aku kan anaknya lebih cenderung introvert ya, dimana aku lebih nyaman juga di rumah. Jadi aku bisa belajar banyak hal, dan aku juga kalau belajar nggak begitu butuh waktu yang lama. Jadi aku juga bisa belajar banyak dan nggak keberatan juga. Tapi dampak negatifnya of course kita nggak bisa bersosialisasi lebih. Bener banget. Terus kasihan dengan yang masih memakai kuota atau internet dan kawasannya tidak mendukung. Itu Benar. sih negatifnya. Intinya it depends on the person sebenarnya. Jadi pendidikan ini kita tahu kalau dunia itu akan berubah dengan begitu cepatnya. Apapun akan terjadi. Kita nggak tahu nih tahun 2022 nanti itu akan apa. Nah, iya bener. Pendidikan di Indonesia. Bahkan aku shock juga sih waktu COVID, kayak langsung hektik banget. Benar. semuanya. Tapi kita harus persiapkan. Kita tuh sebagai pelajar itu harus persiapkan apapun yang akan terjadi. Kita harus siap menghadapi peperangan selanjutnya, Iya. karena it doesn't end here sih. Yes, pastinya. kita harus prepare karena kita tuh akan mengambil tongkat estafet bangsa Indonesia di beberapa tahun mendatang. bener Karena banget. itu kita harus well prepared. Ayo dong. Iya. Ayo yang kaum rebahan dong. Iya, Jangan ayo bersemangat bersama Iya, ayo kami. bersemangat bersama dengan kami karena kami juga masih belum sempurna, tapi Nah, kami bener. berusaha untuk produktif Nah, benar. di masa pandemi seperti ini. Apalagi siap-siap ya yang offline, pasti kan lagi ujian-ujian Iya, ya. bener harus siap. banget. Oke, terima kasih teman-teman udah menonton podcast kali ini. Dan udah mendengarkan cerita-cerita Iya, kami. aduh seneng banget ya. Sebenarnya Iya. pengen lebih lama lagi sih. Iya, Kalau bisa karena- 1 jam ini kayaknya Nah, iya selesai, itu. duh, tapi nggak bisa ya kan. Gimana Oke. kalau kita ketemu di lain waktu aja Iya, nggak bener sih? banget. Thank you very much guys. Bye.